Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Eh, Kemarin tuh sebenarnya kuliah untuk pertemuan ke-6 itu online ya, tapi arsipnya itu kayaknya waktu itu yang saya buat malah yang ke-7 ya, tapi nggak apa-apa. Ini berarti untuk yang ke-6-nya nanti ya, yang saya akan apa upload ke YouTube, kemudian saya kasih linknya di add link ya. Oke, jadi untuk fintech pertemuan ke-6 yaitu tentang inovasi keuangan di dunia. Nah, kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya, kita udah membahas mengenai era baru industri perbankan. Jadi ada produk-produk seperti yang namanya nano lending, social media customer engagement, transfer menggunakan social media handler gitu ya. Kemudian ada robo advising sama becoming agile bank. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh fintech gitu. Jadi nano lending itu apa? Kan kalau kita misalnya tahu ada BRI melakukan micro lending ya, pinjaman 1 juta gitu ya. Nah, nano lending tuh pinjamannya cuma 10.000, 50.000. Kelihatannya kan kecil ya. Itu buat siapa? Jadi misalnya cuma ada orang lupa bawa dompet atau mungkin limitnya cuman beda tipis gitu ya. Jadi dia mau belanja 50.000 sementara limitnya tersisa 35.000 gitu kan, sisa 15.000. Nah, kayak gitu loh. Itu nano lending. Jadi itu kan hal kecil gitu ya, harusnya bisa gitu. Jadi selama ini bisa dilakukan itu cuman apa, harus telepon gitu kan ke RM-nya Bapak, panjang lah itu, dan nggak kena biaya malahan. Mendingan kan dibakukan gitu produknya supaya tinggal hitung-hitungan aja mau biayanya berapa gitu. Yang penting ada gitu, produknya udah ready made langsung. Jadi nggak perlu harus telepon, oh ya ini lagi apa, kenapa mau dinaikin apa, eh, menaikkan limit temporary gitu kan, atau bla 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 gitu kan. Tinggal dibakukan produknya karena udah ada dan fintech sudah melakukannya gitu. Oke, kemudian kenapa inovasi keuangan berbeda dengan inovasi sektor lain? Karena nggak perlu biaya riset, itu gampang banget gitu kan. Jadi tinggal kita, oh bank lain keluarin produk baru, tinggal kita contek aja langsung, gampang gitu, karena tidak eh, nggak aneh-aneh gitu loh, nggak ada paten untuk penemuannya, dan ini juga sangat dipengaruhi oleh peraturan. Makanya kenapa banyak bank itu lebih milih tinggal ah ada bank itu bikin produk baru, dia kan pasti udah ini kan ya, udah ngelihat peraturannya apa apa semuanya, risikonya apa kan. Nah, bank lain tinggal ngopi. Caranya itu dengan bisa langsung telepon ke banknya, belaga sebagai calon nasabah, ntar dikasih tahu semua tuh kan produknya. Atau misalnya yang sering juga dilakukan adalah tinggal, siapa sih produk manajernya? Oh, tinggal dibajak aja. Disuruh apa, ditawarin kerjaan di bank kita gitu. Karena itu juga sering terjadi. Oke, kemudian kategori inovasi keuangan itu ada 3 yang diciptakan karena adanya perubahan pada kondisi permintaan. Jadi misalnya apa? Kalau kayak waktu itu kan contohnya misalnya uh, ini ada kebutuhan gitu dari nasabah dari sisi apa gitu kan. Misalnya butuh, tadinya misalnya nasabah cuman dulu nih ya, dulu cuman ada kartu kredit yang limitnya silver sama gold gitu. Ya karena kan, wow banyak orang kaya nih, wow adalah yang platinum, titanium, black gitu kan. Atau yang diciptakan karena adanya perubahan pada kondisi penawaran gitu, dari sisi supply-nya, dari sisi uh, mungkin kalau dulu, ini dulu banget ya, bank misalnya dulu nggak bekerja sama dengan asuransi, kemudian sekarang karena udah ada peraturannya, sudah kerjasama dengan asuransi, adalah yang namanya bank assurance gitu ya. Itu kalau untuk penawaran. Sedangkan untuk yang mengakali peraturan, jadi contoh paling gampang itu adalah si jeniusnya BTPN gitu. Jadi awal-awal dia kan dari regulator itu belum ada aturan untuk kalau buka rekening dulu harus datang ke cabang. Kemudian karena nggak ada aturannya, si jenius itu bikin langsung. Ya udah kita lewat video call aja. Ternyata akhirnya nggak masalah gitu kan, dari sisi resiko bisa gitu kan, dan ternyata memang toh di seluruh dunia juga nggak masalah. Akhirnya itu diterima dan dibuat aturannya boleh gitu. Oke, kemudian di sini nanti kita akan lihat inovasi keuangan di dunia. Jadi ini ada banyak, ini bank semua nih ya. Jadi ada apa, Albert oleh CBA Australia, kemudian ada Guarantee Bank dari Turki, ada Meniga dari Iceland, Westpac, Swiss, Citibank, Emirates dari National Bank of Dubai gitu ya, ada M-Pesa dari Kenya,
kemudian ada Fast Track, Facebook, Planet Cash dari Poland, sama USAA Mobile. Jadi ini ada yang agak unik sedikit, terutama ini yang M-Pesa ya. M-Pesa ini sebenarnya ini dia delivery-nya itu nggak lewat bank. Jadi delivery-nya itu lewat apa namanya ya, lewat telecommunication provider. Tapi si telco provider itu tetap nyimpan uangnya di bank gitu. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi pertama di sini kok ini bahasa sih. Jadi di sini si Albert ini dulu ya. Jadi Albert ini sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh banget. Ini cuman penggabungan layanan-layanan dalam satu paket gitu. Oke, coba kita lihat sebentar ya. Mana nih? Ini dia. Meet Albert. Albert is our next An generation EFTPOS tablet that can do far more than just take payments. He is the first of his kind in Australia and exclusive to CommBank. Albert makes taking payments easy with contactless chip, PIN or swipe anywhere in your business. Plus he prints or emails receipts too. But what makes Albert so different to any other merchant terminal is that he also runs apps designed to simplify your business operations and improve your customers' experience. Can your terminal make it easy to split bills or take tips? Reconcile your sales? Or allow you to download or build tailored apps that help your specific business problem? To get you started, Albert already has business apps available, like the Split Bill app, which enables your customers to seamlessly split bills up to 9 ways, transforming that payment experience for couples or groups who want to pay for their order without hassle. Split Bill allows each person to pay with credit, debit or cash and easily allows a tip at the end. And the Open Tab app, which lets your customers open an account they can pay later. Albert is completely portable with Wi-Fi and 3G connectivity. Accept payments and orders anywhere in store to provide faster service and cut queues. Email receipts so your customers never have to keep a paper receipt again. Give your customers an experience they wouldn't expect by customizing Albert with innovative apps designed for your business. Check out AppBank, browse the range of apps available, or if your business needs something unique, you can build your own. Introducing Albert, the EFTPOS tablet that can do all that and more. Technology to keep your business moving? CommBank can. Nah, jadi itu kan layanannya tuh nggak ada yang aneh gitu ya. Jadi itu cuman layanan biasa, ini cuman tablet biasa ditambahin edisi gitu ya, namanya EFTPOS gitu. Dan dia cuman menggabungkan semua layanan ini kan comprehensive point of sales function gitu ya. Dia modular pakai Open API, Wi-Fi 3G ini biasa. Ini kan semua technical yang ada di tablet sama di EDC gitu ya, pakai NFC, pakai apa gitu. Jadi ini cuman membuat lebih convenient aja gitu. Oke, sekarang kemudian dari si garansi Turki gitu ya. Coba kita lihat. Ini dia inovasinya apa. Sebentar. Wow, cepet banget ya langsung. Ulangin dulu dari awal. Oke. Billions of mobile ad impressions go to waste every year simply because they're not targeted enough. Garanti Bank doesn't like to waste anything. They wanted more people to download their mobile banking app without wasting any impressions. We had to reach the smartphone users who don't already have Garanti app on their phone. Them and only them. To do this, we created a media first. Every app in your phone can check for other apps, like Twitter finding and triggering the Facebook app when needed. But this technology has never been used for advertising until now. By adding a simple line of code, we tweaked Turkey's most used news apps to look for the Garanti app. If the news app found the mobile banking app, nothing happened. But things got interesting when it didn't. The banner had an 18% download conversion rate, 10 times the average for mobile app promotion campaigns.
leading to 500 new downloads every day and cutting the cost per download of previous campaigns by half. Ini sama, ini juga sebenarnya cuma hal yang kecil gitu ya, tapi ini bisa mempromosikan si aplikasi mobile bankingnya atau mungkin internet bankingnya si BBVA ini ya, dengan cara jadi kalau misalnya pas tadi eh, orang lagi ngeliat berita gitu ya, situs berita yang utama di Turki, ternyata dia belum punya aplikasi mobile banking, nggak ditawarin tuh, udah gitu aja gitu ya. Jadi ini tapi dia juga ada untuk si aplikasinya itu begitu udah diinstal itu ada banyak fitur-fitur yang menarik gitu ya. Jadi misalnya untuk bisa melakukan payment ke Facebook gitu ya, yang tadi kita udah lihat dari inovasi fintech gitu ya. Jadi dia bisa dengan catatan di sini apa misalnya memang punya sama-sama punya rekening di bank tersebut gitu ya. Tinggal ngelihat dari si apa handle tuh apa sih namanya, username Facebooknya gitu ya, cari dapat udah tinggal langsung transaksi karena di situ tinggal dia bisa ngeliat kan, oh ini udah ada, tinggal transfernya lewat sana, lewat username si Facebooknya, tapi itu udah ngelink ke nomor rekening dari si Guarantee Banknya, udah bisa tuh. Nggak bisa langsung sembarangan biasa, sama aja kayak kita misalnya transfer GoPay misalnya ya. Itu kan nggak bisa kalau orang di ujungnya nggak pakai GoPay kan, tujuannya nggak pakai GoPay nggak bisa ya, kurang lebih gitulah. Mobile wallet using any debit credit card ya, ini biasa, ini kayak payment aggregator gitu ya. Create monthly budget bla bla bla. Nah ini cuma masalah convenience saja, sebenarnya kan dari dulu udah ada tapi mungkin masih terpisah-pisah gitu, nggak di satu tempat gitu. Specific offer biasa ini ya, cuman pakai location based assistant, cutting edge voice recognition ya, ini sudah nggak aneh kalau sekarang ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya ada yang menarik ini sih, Meniga. Coba kita lihat ya, sebentar. Meniga. Maniga is a trusted partner to the world's leading banks by creating delightful customer experiences and new revenue streams. Our platform is designed for the future of open banking through the consolidation and enrichment of transaction data, all accessible through rich APIs. This strong foundation powers Maniga's digital banking and rewards platform, which provides intelligence based on machine learning and AI to proactively advise and recommend products through nudges and notifications. We empower banks to be there for their customers at those moments that matter in life. Now banks can create meaningful user experiences that match their customers' favorite apps through a personalized financial coach that delivers advice, insights, and tailored rewards. And for corporate customers and merchants, banks can provide additional value through business finance management, highly targeted cashback campaigns, and access to unprecedented real-time market analytics. We'd love to tell you more. Contact us at info@maniga.com. Coba sebentar ya, kita lihat ini waktu di awal mana sih. Nah, mana nih ini, kok rese banget dia. Nah, jadi yang bikin dia unik, terlepas dari nanti masalah produknya ya, masalah servis layanannya, ini dia gabungan dari banyak bank gitu. Jadi ini kalau nggak salah ini di daerah Skandinavia ya, jadi dari pemerintahnya itu dia ini mengajak gitu bank-bank ini untuk kerjasama bikin satu layanan untuk, ya kalau dulu ada namanya Gojek Super App gitu ya, ini kayak super banknya gitu. Jadi ada ini masing-masing bank ini ya, Unicredit, Santander ini bank, ini San Paulo Bank, ini Swedbank, Commerce Bank, UOB, terus Grupe, BBCE ya, ING, ini bank semua nih. Kemudian dia bisa menyediakan layanan seperti yang tadi gitu ya. Tapi inti utamanya itu yang susah dilakukan kalau kita di Indonesia ini kayak gabungin semua bank, anggaplah nih bikin satu layanan yang didukung oleh banyak semua bank gitu. Jadi kalau dulu kan ada yang namanya kayak cuman apa ya, network kayak apa, lintas arta atau apa ATM bersama, itu kan cuman ada perusahaan khusus sendiri. Kalau ini enggak, semua bank ini kerjasama bikin satu super app-nya bank gitu. Nah itu yang membuat dia jadi unik gitu. Kemudian baru nanti kita lihat layanan-layanannya yang tadi ada dijelaskan gitu ya. Coba kita lihat di sini. Jadi
sebenarnya ini nggak ada yang aneh juga. Yang aneh tuh dia yang di awal itu bisa pemerintahnya berhasil gitu gabungin semua bank untuk bikin satu super app gitu ya. Nah, di sini layanannya kan, oh ini yang bukan, nanti abis ini berarti yang Skandinavia ini masih yang Ireland ya. Ireland soalnya mungkin kecil ya, jadi semua bank itu bisa bisa diajak kerja sama bareng gitu ya. Kalau kita pasti berantem gitu ya. Siapa yang mau menang-menangan gitu kan, BRI, Mandiri, BCA gitu pasti nggak ada yang mau kalah gitu kan. Nah kalau di sini layanannya itu obtain highly detailed breakdown dari spending. Jadi dari kita misalnya punya rekening di bank apa, kelihatan tuh, oh kamu gaji misalnya ya 10 juta, kamu spendingnya udah 9 juta nih, kebanyakan nih, emang beli apa aja misalnya, kelihatan gitu kan. Baru nanti dia kasih eh, layanan, kasih kayak konsultasi, service atau apa yang basisnya dari AI gitu ya. Kemudian di sini bisa dikategorikan, di grouping, terus kita bisa limit, oh misalnya nih untuk apa nih, spending untuk baju jangan kebanyakan, atau untuk apa ya, handphone, makan gitu kan. Terus kemudian di sini bisa compare spending dengan saving habit dengan orang-orang yang ada di dekat kita yang pasti pakai bank. Karena banknya ada banyak tadi kan. Pakai bank apa? Banknya mungkin lain tapi masih dalam satu payung ini kan. Wah, itu orang yang sama-sama gaji 10 juta dia bisa nabung 3 juta kok gitu. Gimana caranya gitu. Nah, di sini apa? Bukan satu bank gitu kan. Jadi banyak bank ini yang tergabung, yang digabung pasti oleh pemerintah. Ini kan nggak mungkin dia cuma gabung tiba-tiba aja gitu kan, nggak mungkin mau. Pasti dari pemerintah ini inisiatifnya. Give banks the ability to offer comprehensive digital service, karena simpelnya gini aja, karena ini jadi panjang nih kalau dibahas. Misalnya ada bank A dan bank B. Bank A dia punya nasabah tapi dia pengen layanan yang nggak ada di bank A, kan bisa di refer kan ke bank B gitu kan, karena ini kan udah dalam satu payung gitu ya. Kurang lebih seperti itu deh. Itu yang membuat makanya ini unik gitu. Dan ini udah ada gitu kan di Ireland, karena memang mungkin ya itu tadi ya, eh, mungkin karena emang di sana lebih nggak ribet atau apa, tapi faktanya ini udah ada, udah berhasil gitu. Oke, kemudian kalau ini tentang augmented reality ya, sebenarnya nggak terlalu aneh kalau bagi orang IT ya, ini udah lama ada, tapi ini again ini karena inovasi ini sebenarnya untuk lebih ke convenient, bukan inovasi yang cutting edge gitu ya. Coba kita lihat. Nah, kalau di sini mungkin yang perlu di garis bawain itu dua ya. Pertama, augmented reality-nya kelihatannya simple kan. Jadi kita punya kartu kredit nih. Kalau kita pengen tahu historical ininya kan, paymentnya, spendingnya segala macam, ini cuman dengan di foto pakai augmented reality gitu ya. Di foto aja si kartu kreditnya, kita langsung bisa tuh keluar semua ininya. Eh, Historical paymentnya gimana, spendingnya gimana gitu. Dan yang kedua di sini adalah yang ini augmented reality untuk locate nearest ATM biasa gitu ya. Nah ini yang untuk pinpointing credit cardnya atau bank apa debit cardnya juga. Loyalty point ini based on dari apa sistemnya gitu ya, dari sistem si mobile bankingnya ini juga biasa gitu, nggak ada yang aneh. Eh, ini payment due ya, ini juga ini masalah convenience ya. Tapi tadi yang utama yang menarik juga adalah
ngasih kartu kredit ke anak untuk mendidik mereka bertanggung jawab terhadap keuangan gitu, mengenalkan uang sedini mungkin, dan itu bagus, efeknya positif. Mau beli apa? Mau beli bola, oke nih kamu harus nabung berapa, bola harganya berapa gitu, dari yang kecil-kecil aja dulu, karena itu bagus itu efeknya. Dulu dulu banget Citibank pernah mulai dengan program kartu kredit untuk mahasiswa. Saya tahu pasti karena saya termasuk yang pakai awal-awal itu. Sayangnya sekarang udah nggak ada lagi. Padahal itu bisa diteruskan ke mahasiswa, mungkin ke bawah lagi, tapi istilahnya kayak kayak kartu anak gitu ya. Induknya punya orang tua, nih anak punya, tapi ya limitnya mungkin nggak ada, mungkin gimana sistemnya. Tapi ini sudah dilakukan ya oleh si apa Westpac tadi ya. Tadi kayaknya dari Jerman, tapi ini kenapa New Zealand? Tapi sama nih berarti Westpac juga ya. Kalau tadi kayaknya bank ini deh. Ini Westpac emang tadi. Coba lihat. Oh iya deh Westpac. Oh ini Westpac gabung tapi ada Commerce Bank juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian lanjut. Ini udah. Nah, ini Swish. Ini sebenarnya kayak cuman POS aja ya. Tapi sama. Karena dari tadi kan produk itu sebenarnya nggak ada yang aneh. Cuman dia kayak convenient aja digabung-gabungin gitu ya. Layanan service yang sudah ada. Coba kita lihat. In Sweden, in most places, you have to be ready to pay by card or by using the mobile application Swish. Swish is an instantaneous mobile payment platform which helps make electronic payments easier. It was created in 2012 by the 6 largest Swedish banks. Both banks and government in Sweden encourage citizens to adopt a cashless economy. Swish is now close to becoming the Swedish standard for mobile payments. The application is used by well over half of the population in Sweden, while just 13% of the total population in Sweden rely on cash. Children are also part of the transition. Many Swedish banks issue debit cards to citizens aged 6 years of age or older with parental permission, which translates to more than 97% of the population. Cash accounts for less than 2% of the total value of transactions in Sweden. Kayak tadi ya, yang menarik itu kalau untuk masalah ini kurang lebih di kita udah mulai ada kris kan ya, tapi inisiasinya dari BI. Kalau dia tuh kan dari banyak bank gabung gitu kan, bikin sama kayak tadi yang sebelumnya di Islandia ya. Jadi kalau itunya oke, di kita udah ada kris gitu, tapi yang tadi untuk bikin debit card untuk anak umur 6 tahun sama kayak yang tadi yang di Commerce Bank di Jerman ya, mendidik anak sedini mungkin masalah konsep uang. Jadi nggak langsung minta, tapi oke, nih kamu dikasih misalnya nih, dikasih budget sebulan berapa? 500.000, terserah. Awal-awal pasti kaget kan, wow dibelanjain terus semuanya, di minggu pertama udah habis. Tapi kan nanti dia belajar kan, oh ternyata harus harus dialokasikan gitu kan, dan itu bagus gitu, itu bagus sebenarnya untuk mendidik ya. Oke, kemudian ini tadi ya Swish dari Sweden, dari 6 bank besar gitu di sana dari tahun 2012, dan sudah digunakan dari 52% dari penduduk atau 5 juta pengguna, dan itu lebih banyak lagi karena kalau dihitung sama anak-anaknya gitu kan yang tadi ya. Oke, nah ini sama, ini dari join beberapa bank besar juga. Dari ini yang saya tadi dari Skandinavia, kayaknya yang ini deh. Oke, sebentar, ini suaranya agak kenceng ya. Coba tes, kita ulang. Vips was launched as a mobile app for person-to-person payments in May 2015. The app passed 100,000 users within 10 days, 1 million users within 6 months, and today it has 2.8 million users. That's more than 50% of the entire Norwegian population and 85% of the total addressable market. Today, Vips has a brand recognition of 98%. It's now one of the top 5 brands young people in Norway want to use. And this has all been achieved by the Norwegian banks, not by fintechs or large tech companies. Since its launch, Vips has become a full-fledged mobile wallet, offering products like person-to-merchant payments, e-commerce payments, in-store payments, invoice payments, national account-to-account connections, and a merchant self-service portal
with complete sales and settlement reporting. As a result, the number of merchant payments in VIPS has grown by 274% year over year. This will also make VIPS a commercially viable venture in 2018. In the future, we're looking at several other exciting areas to bring banks truly to the heart of customers' portable devices. This can include personal finance management, merchant marketing and engagement, credit and lending, and marketplaces. Our ambition for VIPS is to be the natural choice for customers in all payment situations, providing frictionless and affordable mobile payments. The next natural step for VIPS is to look internationally. We have the technology and the experience to bring a digital wallet successfully to market, and we believe this makes us an interesting partner. If you're interested, please get in touch with us. Oke, tadi apa? Nggak kedengeran ini ya. Jadi kalau tadi kita lihat di sini si VIPS itu mana sih? Kok nggak muncul? Dia kan, VIP nah dia itu memberikan layanannya. Ini kan kayak layanan mobile payment, digital wallet, semua segala macam ya. Tapi ini kan yang memberikan adalah bank ya. Mana tadi ya? Ini 85% bla bla bla. Recognition. Nah ini ya, oleh Norwegian Banks ya. Jadi plural gitu dari banyak bank, mungkin diatur oleh pemerintah untuk memberikan layanan gitu yang komprehensif, tapi bukan dari fintech ya, dari bank, dan layanannya sekelas dengan fintech. Bahkan ini udah bisa mengalahkan fintech nih di sini kan, karena dia memberikan layanan yang benar-benar sama dengan fintech dan dia udah menang. Bahkan dia tadi kan mau go internasional gitu kan. Oke, ini tadi VIPS-nya si Norwegia, peer-to-peer mobile payment gitu kan, udah dipakai dari lebih dari 100 bank di Norwegia untuk bisa mengirimkan chat message antar sesama user, sesama si pengguna. Karena kan ini udah dipakai sama banyak bank ya, jadi practically udah semua orang, hampir semua orang di penduduk di negara itu. Jadi sama aja kayak kita pakai WhatsApp, tapi ada messagingnya itu di dalam aplikasi banknya itu sendiri gitu. Jadi kan misalnya, oh lagi mau ngirim uang, mau apa, tinggal kirim pesan dulu gitu kan, messaging, baru misalnya kirim gitu, atau mau jual beli apa gitu kan. Oke, kemudian lanjut berikutnya ini dari Citibank ya. Walaupun sekarang Citibanknya udah gak ada ya, tapi ini dulu layanannya menunjukkan bahwa dia dulu emang punya inovasi gitu. Around the world, the role of treasurer is rapidly changing. It is becoming more strategic, more creative, and more critical to a company's long-term success. Advances in technology, data science, artificial intelligence, and machine learning are driving this transformation and providing treasurers with innovative new ways to gain strategic insights and drive efficiencies. Working at the cutting edge of these disciplines, Citi is designing and launching multiple projects, including the new Citi Smart Match solution. Leveraging artificial intelligence and new algorithms, Citi Smart Match streamlines and automates the invoice and payment matching process to reduce errors and costs. Citi is also piloting its payment outlier detection platform, which uses artificial intelligence to identify irregular transactions, such as payment errors and outlier payments. Citi Innovation Labs are also working in partnership with Citi product teams to develop Project Prompt, a voice chat solution that uses natural language processing to enhance and expand self-service capabilities for clients. A leader in banking innovation, Citi is leveraging data science and digital technology to create solutions that transform treasury management and help clients achieve their goals.
kalau ini produknya si Citibank itu lebih ke untuk treasury ya. Tapi ini sekarang juga udah banyak gitu dipakai. Jadi intinya kan dia di treasury itu ngelihat mana yang long, mana yang short, mana misalnya departemen yang kelebihan duit, mana yang kurang. Jadi bisa langsung di matching gitu ya. Atau mungkin antar currency gitu. Dan di sini juga tadi kan dia bisa menggunakan AI sama machine learning untuk ngelihat kalau ada outlier, ada transaksi yang aneh, untuk lihat ini jangan-jangan error, atau mungkin misalnya ada yang fraud atau yang apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang ini sih memang udah banyak dipakai ya, kalau di kayaknya ini soalnya dari tahun 2012-an gitu ya, 2012 atau 2015 gitu. Jadi dulu masih inovatif nih, tapi sekarang udah normal, udah umum dipakai. Kemudian ini kenapa ada beginiannya sih, coba kenapa sih harus ada ini, buat apa ini? Oh, untuk mismatch. Oke. Jadi ini dia untuk match ada short sama long position di sini ya. Jadi ibaratnya kayak kita main Tetris gitu, karena kan di suatu bank besar, departemen ada banyak, mungkin ada yang posisinya kelebihan duit, ada yang kurang gitu. Selama ini kalau misalnya nggak pakai sistem itu kan susah, harus pakai telepon nanya segala macam. Mungkin kalau emang nggak, mungkin kadang-kadang bahkan dia nggak ngambil dari dalam bank, dia ngambilnya dari temennya di luar, lebih cepat gitu. Misalnya kan dari bank lain, lo kelebihan nggak, ini gua ada nih, gue lagi kelebihan rupiah misalnya gitu kan, daripada harus dibalikin atau gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu deh. Itu yang diotomasi oleh artificial intelligence sama machine learning. Oke. Nah, kalau ini agak-agak heboh ini ya. Jadi karena mungkin emang kalau di ini Dubai bukan sih? Ini kalau nggak salah ya, coba kita lihat. This branch has 3 distinct zones. The first is the digital banking zone, where customers can walk in and do digital banking, which is a combination of high tech and high touch. And we've included there video banking, ATM banking, and voice banking. The second zone is what we call the future banking zone, and that's really the X factor of this branch. We've combined normal banking with a glimpse of what future banking has to offer, and we work with partners to make that possible. The third zone is the consultation zone, exactly the way our fathers and grandfathers did banking. Sit down and talk to a banker and get advice. And we have a range of bankers here, business bankers, personal bankers, wealth managers to give advice. So it's banking today and banking tomorrow, combined in a way that no other bank in the world has done. Nah, kalau ini heboh gitu kan kelihatannya karena futuristik banget. Tapi ini sebenarnya lebih ke masalah deliverynya aja gitu kan. Dari produknya sih nggak diliatin gitu ya, dia ada inovasi dari sisi apa gitu ya. Tapi di sini lebih kepada deliverynya. Waktu misalnya, oh ini kan tadi di zone pertama mau pakai high tech sama high touch gitu kan. Kalau kemudian pas di zone, jadi high tech sama high touch, tapi untuk mengakses layanan yang asumsinya yang biasa, karena tadi dia nggak bilang layanannya seperti apa inovasinya kan, cuman dari deliverynya. Nah, untuk yang di second zone tadi itu kan yang apa, kita bisa tadi kan ada gambarnya mobil Visa gitu kan, ngapain ya. Jadi ini lebih ke kayak tadi pakai virtual reality, pakai apa, again ini ya delivery, masalah delivery. Baru di third zone itu yang biasa pakai RM gitu ya, yang tadi dia bilang. Jadi di sini lebih ke deliverynya yang membuat seolah apa seperti ini loh, nanti tahun 3000 kira-kira kayak gini ya, tahun 2050 lah ya, mungkin 2090 atau berapa gitu. Jadi yang bikin menarik itunya apa, deliverynya. Jadi di sini ini tadi ya, digital banking, future banking sama relationship banking zone gitu, yang zone 1, 2, 3. Nah, ini yang menarik karena ini sebenarnya sih awalnya dari telco provider, bukan dari bank gitu ya.
Coba kita lihat sebentar, mana dia si M-Pesa ini. Jadi lihat dulu videonya, nanti baru saya terangin akhirannya seperti apa gitu ya. Kenya is in the midst of a handheld revolution. The mobile phone is people's first interaction with technology in a meaningful way, and sometimes their only way. Everybody has prepaid phone lines, and data here is very affordable. You can buy a megabyte for about $0.01. Easy access to phone lines and cheap data means the majority of Kenya's population can now connect to the internet. Most Kenyan, about 90%, regularly access internet through the mobile phone. That means the solutions coming from here are going to be based on a small screen model. Safaricom is Kenya's largest cell phone service. They seized a once-in-a-lifetime opportunity, releasing a product called M-Pesa. It's the leading mobile money payment system in the world, and 60% of the user base doesn't have a bank account. It enables a mobile phone to work like a debit card. During a transaction, money is deducted from a prepaid account connected to a user's phone. M-Pesa wasn't needed in the West because everybody already had credit cards and bank accounts. So basically what Safaricom has created is another bank. Money can be sent to other users and bills can be paid. Even purchases can be made at stores. Now everyone depends on it as a way of transferring money. The only significant change in money since credit cards 60 years ago is M-Pesa. The transaction costs for it are so minimal that banks cannot compete with it. But it has limitations too. Right now it's only active in a handful of countries. High-tech competitors like Google are trying to replicate M-Pesa's success on a larger scale. Google would like to be able to do their payment card system in a lot of countries across the developing world. Google is currently testing Beba, a cashless payment system, on Nairobi's city buses. Many other societies across the world will eventually adopt mobile money transfer systems similar to M-Pesa. Nah, ini kan tadi ya, lihat ya. Awalnya dia dari telco provider. Kayak kita dulu ya, transfer pulsa gitu ya. Atau sekarang kayak kita misalnya beli-beli apa tapi dibebankannya nggak pakai debit card, nggak pakai kredit card, nggak pakai virtual account, nggak pakai transfer bank. Tapi apa? Dibebankan ke tagihan pasca bayar. Pernah dong lihat kan kalau pakai Google Play Store gitu kita beli aplikasi nggak bayar tapi dibebankan ke tagihan telekomunikasi kita gitu kan. Nah itu yang dilakukan sama dia. Jadi belanja apa-apa tinggal kayak transfer pulsa, benar-benar nggak pakai bank. Makanya tadi dibilang kan wah ini kayak bank dalam bank gitu kan, kayak shadow banking kalau dibilangnya di Indonesia gitu. Dulu pernah dilakukan oleh Tokopedia, makanya akhirnya harus di backup oleh bank. Nah ini logikanya ya, pasti cepat atau lambat banknya teriak ngamuk gitu kan, wah nggak bisa nih bla 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 gini, ada resiko atau apa. Padahal sebenarnya ini terjadi atau ini dibuat karena memang dulu banyak rampok di Kenya, jadi bawa duit dirampok gitu kan. Akhirnya kalau pakai pulsa kan susah dirampok, nggak bisa dirampok gitu kan. Kalaupun misalnya dirampok handphonenya nggak bisa diakses, pertama ada PIN, kedua itu kan pas mau transfer juga ada PIN lagi kan, ada PIN handphone, ada PIN provider, telco provider, ada lagi nanti kan PIN dari si ininya waktu pas mau ngerilis duitnya gitu kan. Jadi dan ini terbukti berhasil, jadinya orang nggak ada yang rampok gitu. Dan ini dipakai kemana-mana. Kemudian cerita berikut ada di terakhir ya. Google juga mau ikutan pakai Beba gitu kan. Nah Bebanya itu yang udah di backup oleh bank gitu. Tapi terakhirnya gimana? Yang saya tahu sih si M-Pesanya masih jalan nih. Tapi nggak tahu. Harusnya sih udah ini ya. Apa namanya? Bank udah ikutan masuk sih. Coba aja kita lihat ya kabar terakhir gimana sih si M-Pesa ini. Coba kita cek M-Pesa. Swahili ini bla bla bla. Lihat ya, ini pakai telco provider ya, Vodafone sama Safaricom di Kenya. Ini bukan bank ini. Expanded to Tanzania, Mozambique, DRC, Lesotho, Ghana, Egypt, Afghanistan. Ini kan, M-Pesa allow user to deposit money in account stored on their di account atau di cellphone-nya.
nih kan, pakai pin secure SMS. Jadi nggak perlu pakai Android, nggak perlu pakai smartphone, pakai apa fitur phone biasa juga bisa. Ini Vodacom sama Safaricom completed acquisition of M-Pesa dari Vodafone Group, bla 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 bla. Oke. Belum nih kayaknya. Tetap nggak ini. Nah ini loh, M-Pesa Global. Nah, udah mulai masuk kan International Money Transfer. Jadi bisa nggak cuma di dalam Kenya aja. Kalau keluar itu bisa apa ke mobile money to mobile bank account, Western Union, PayPal. Nah, ini minimal dia pasti pakai payment gateway gitu kan. Tapi saya bilang pasti ini ada banknya di belakang, nggak mungkin nggak. Kalau nggak susah dia kalau mau transfer ke bank gitu ya. Karena kalau cuma pakai fintech, misalnya bisa nggak sih kita dari GoPay transfer langsung ke rekening bank? Nggak bisa kan. Technically bisa, tapi pasti diblok gitu sama banknya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya ini si M-Pesa shadow banking ya, dari minimum fee, faster, cheaper, and safer. Itu. Nah ini personal loan, tapi ini sebenarnya ini yang unik apa? Ini basically apa? Ini basically sebenarnya koperasi. Makanya kenapa zaman dulu kita dibilang kan koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia. Sebenarnya kalau koperasi itu digalakkan itu jadinya bagus. Sama aja kayak ada bank Belanda yang namanya ABN AMRO, itu dulunya dari koperasi gitu. Sama kayak gini nih contohnya, ntar kita lihat ya. You can also choose to ditch banks altogether and open up an account at a credit union. Credit unions allow you to make deposits and withdrawals, take out loans and credit cards, and enjoy most other services you might expect from a bank. But unlike banks, credit unions are all non-profit entities. Any profits made by the credit union are returned to you in the form of reduced fees, higher savings rates, and better loan terms. This is because credit unions technically don't have customers. They have members. Everyone who keeps their money at a credit union is seen as a part owner of the institution. And they usually all share a common bond. Perhaps they all live in a particular geographic location, work in the same industry, or are all alumni of the same university. One member's deposits end up becoming an auto or business loan for another member. Teamwork.
Jadi sorry tadi kayaknya mati nih Bang. Sampai mana ya? Kalau tadi yang ini ya. Tadi kan dari sini. Ini udah nih. Jadi kan kalau tadi si credit union yang apa? Bisa dia memberikan pinjaman yang cuma 30 detik gitu ya, karena bisa apa namanya? Pertama, kan para customer nasabah itu bukan nasabah tapi member kan, jadi mereka punya kepentingan juga nih kalau jadi kemungkinan untuk nyurinya kecil, walaupun tetap aja di sini dia itu pakai psikologis. Jadi kalau misalnya ada orang mau mengajukan, saya mau pinjaman dong 100 juta, oke boleh, tapi coba tolong kasih kita alasan, bikin esai 2 paragraf. Kenapa kamu butuh 100 juta itu? Kenapa kita harus ngasih pinjaman 100 juta itu ke kamu? Dan itu ada dasar psikologisnya. Jadi kalau misalnya emang orang yang niat mau ngembaliin, itu ntar dia pakai kata-kata apa. Itu ada. Dan itu ada dasarnya kuat gitu. Jadi secara resiko pun udah tercover gitu ya. Dan itu dipakai nggak cuma di credit union ini, tapi juga ada salah satu fintech di Afrika gitu yang pakai. Dan ini lower fee ini juga bisa terjadi karena misalnya kan profitnya gede, nggak langsung dikembalikan, tapi bisa dinikmati oleh member yang lain dalam bentuk fee yang lebih murah atau interest loan yang lebih rendah. Nah kemudian kalau ini gampang banget, udah bisa dilakukan sekarang oleh bank-bank di Indonesia. Tinggal nambahin ATM-nya dengan apa sih? Dengan fingerprint. Dengan fingerprint jadi nggak perlu pakai PIN lagi kan, pakai fingerprint reader atau mungkin pakai facial recognition. Mungkin facial recognition masih mahal ya. Fingerprint reader mah murah banget, itu bisa langsung dipakai gitu ya. Dan ini udah banyak di Eropa, udah banyak pakai gitu kan. Jadi bisa lebih nggak perlu ngafalin PIN kalau salah atau apa, nggak perlu nutupin keypad gitu kan, lebih mudah, lebih convenient gitu. Nah kemudian kalau ini si USAA gitu ya, ini kayak dia menggabungkan antara insurance, banking sama investment. Jadi sebenarnya kalau di finance produk itu kan produknya itu aja. Jadi inovasinya itu lebih kepada penggabungan layanan dan jasa gitu supaya lebih convenient, atau penggabungan dari beberapa bank jadi satu, jadi lebih convenient juga kayak tadi di Norwegia gitu kan. Atau di sini menggabungkan dari industri yang financial di industri yang sama tapi beda institusi gitu kan. Ini insurance, banking sama investment. Dia gabung jadi satu gitu kan. Sama, ini tujuannya adalah convenience juga gitu kan. Oke. Nah, ini jadi either itu dia mau pakai fingerprint atau pakai tadi facial recognition. Cuman kalau ini mungkin ya masih mahal. Tapi kalau fingerprint ini udah handphone yang paling murah aja udah pakai sekarang kan fingerprint itu udah murah dan udah bisa dibilang cukup akurat gitu. Apalagi kalau yang mid range itu udah akurat banget gitu ya. Oke. Atau mungkin pakai voice recognition. Voice recognition-nya juga udah mulai bagus karena bantuan AI gitu ya. Jadi suara tiap orang itu beda-beda. Cuman ini waktu itu sempat ada masalah apa? Kalau misalnya kebetulan kalau cuman pilek kayaknya dia masih bisa kenalin kalau kita bindeng sedikit. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong dari pagi sampai sore agak serak gitu ya, agak beda, bukan serak batuk tapi serak itu dia nggak kenalin. Atau mungkin misalnya orangnya ada penyakit pita suara tiba-tiba berubah, karena itu ada kasusnya di internet gitu. Jadi mungkin emang verifikasi ini mungkin nggak bisa cuma satu, mungkin gabung gitu ya antara fingerprint dengan voice atau fingerprint dengan facial atau fingerprint facial dengan voice recognition gitu sih kurang lebih. Oke. Ya. Ini sudah selesai. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ini karena kemarin pas di pertemuan ke-6 saya ngasih materi yang sesi ke-7 ya, tapi ini yang ke-6 udah nanti akan saya upload di YouTube di private, jadi nanti bisa ditontonnya lewat adlink gitu. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.